Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 23 November 2024 dalam pekan biasa ke-33 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Bimbinglah kami agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dengan segala perbuatan kami berkenan kepadamu. Dan semoga teladan Santa Perawan Maria dalam kesetiaan kepadamu menjadi semangat hidup bagi kami pada hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 11 ayat 4-12. Aku, Yohanes, mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersuka cita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia.
berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup setelah kematian. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini tanggal 23 November tahun 2024. Bacaan hari ini yang diambil dari Injil Lukas menceritakan Yesus dihadapkan pertanyaan mengenai perihal kebangkitan manusia setelah kematian dari kaum Saduki, yang kita tahu mereka adalah kelompok kaum Yahudi golongan menengah yang merupakan golongan aristokrat yang kaya dan berpengaruh. Dari jawaban Yesus yang kita baca di Injil tadi, kita memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, yaitu bahwa orang-orang yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia di mana orang mati dibangkitkan, mereka itu menjadi anak-anak Allah dalam kesempurnaannya, yang artinya tidak memiliki hawa nafsu, tidak dapat mati lagi, sama seperti malaikat. Lukas 20, 35 dan 36. Hidup sebagai orang Kristen itu hidup penuh optimisme yang dilandasi oleh hidup dalam iman akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Itulah sebabnya setiap kita misa hari Minggu di akhir kredo kita sebutkan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kebangkitan badan dan kehidupan kekal adalah harapan kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, dan sahabat muda, ide kebangkitan telah ditegaskan oleh Yesus dalam pewartaannya tentang kerajaan Allah. Yesus hendak mengajarkan bahwa apapun resiko yang dialami karena percaya kepadanya, bahkan derita sekalipun, tetap memberi makna dan pengharapan. Karenanya, segala usaha dan perjuangan hidup yang didasari oleh iman, sekali lagi, didasari oleh iman akan Yesus yang bangkit, menjadi berarti dan takkan pernah sia-sia. Yesus sendiri menjadi pokok kekuatan dan dasar pengharapan akan hidup baru. Ia telah mengalami derita dan kematian, namun ia mengatasinya dengan kebangkitan mulia. Peristiwa inilah yang hendaknya meneguhkan hidup dan kesaksian kita akan kebangkitannya.
apapun resiko yang akan dihadapi karena iman kepadanya, kesetiaan iman akan membawa kehidupan baru dalam persekutuan dengan Allah yang membangkitkan kita. Mari kita terus berusaha untuk setia hidup di hadirat Allah. Karena kelak kita pantas untuk hidup di hadapan Allah, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami yang sering kali rapuh, agar kami sanggup memberi kesaksian tentang Engkau, sumber hidup dan jalan kebenaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, berkat Tuhan menyertai kita semua.